Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saudara, saya mau sharing sesuatu yang beberapa waktu belakangan ini menjadi satu pelajaran dan rema. 2 minggu yang lalu, terus terang secara pribadi saya sempat diizinkan Tuhan mengalami badai, diizinkan Tuhan mengalami sebuah goncangan. Nah, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, Anda bisa baca dari Matius, Injil Matius, pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14, saya percaya ini bukan cerita yang asing buat kita semua ya. Injil Matius pasal yang ke-14. Kita lihat dari ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kita pelan-pelan ya Bapak Ibu, lihat ayatnya, enggak usah semua. Kejadian ini konteksnya murid-murid Yesus baru saja terlibat dalam sebuah demonstrasi mujizat dan kuasa Tuhan yang besar, yaitu Yesus memecah roti untuk 5.000 orang. Baru laki-laki, katakan tiap laki-laki bawa istri, berarti 10.000. Satu suami istri bawa anak, enggak usah banyak-banyak, satu aja. Berarti 15.000, ya toh, 15.000. Dari 5 roti. Anda pernah menyaksikan mujizat roti 5 untuk 5.000? Jadi Anda bayangkan, kita ini belum pernah menyaksikan mujizat pelipat gandaan sebegitu spektakuler. Dan murid-muridnya melihat sendiri di depan mata mereka. Mereka bukan cuma melihat, mereka ikut bagiin kan. Jadi mereka tahu betul modalnya cuma 5. Tidak pernah kita melihat spektakuler mujizat seperti itu, mereka baru aja melihat, menjadi saksi. Terus kemudian Yesus bilang begini, kalian pergilah, kalian menyeberang duluan. Perhatikan, Yesus yang suruh, kalian menyeberang duluan. Yesus yang perintahkan. Tidak lama kemudian kita tahu ceritanya, ada badai. Sekalipun kita disuruh Tuhan, belum tentu tidak ada masalah. Setuju Bapak Ibu? Kadang-kadang kita berpikir kalau disuruh Tuhan semuanya mulus. Enggak loh. Mungkin Tuhan bilang begini, kamu bawa anak-anakmu, keluargamu ke Perth. Nah, kita pikir semuanya mulus. Enggak. Pasti ada goncangan-goncangan dan badai. Iya kan? Tidak selalu yang Tuhan perintahkan itu berjalan dengan lancar. Kemudian kita baca selanjutnya, ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Berapa mil jauhnya dari pantai? Nah, untuk mengerti konteks sebuah cerita, nah sekarang ini saya lagi punya program Bible Study dengan Zoom, dengan teman-teman di Indo. Dan di Bible Study yang saya buat ini, kita lagi belajar bagaimana membedah Alkitab. Dan salah satu cara membedah Alkitab adalah kita harus melihat semua ayat dan cerita paralel, supaya kita bisa menangkap ceritanya. Kalau Anda lihat yang bawa Alkitab buku, saya nggak tahu kalau di handphone ada nggak ya, itu di bawah judul, ada di dalam kurung, itu ayat yang sama, bukan ayat yang sama, cerita yang sama di kitab yang lain. Nah salah satunya di Yohanes pasal yang ke-6. Boleh nggak kita bolak-balik nanti pindah dari Matius ke Yohanes. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Kita lihat saudara ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Ketika hari sudah mulai malam, di Timur Tengah, di Israel pada zaman itu hari sudah mulai malam itu jam 8 Bapak Ibu. Jam 8, jadi hitungannya mereka tuh jam 8.
Nah, nelayan-nelayan memang biasanya juga mulai berangkat ke laut itu sekitar jam 8. Kemudian perhatikan ayat selanjutnya, dan menyeberang ke Kapernaum. Menyeberang ke Kapernaum. Mereka menyeberangi Danau Galilea. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, Yohanes mulai menyebutkan sekitar 2-3 mil. Nah, saya mencoba memeriksa jarak menyeberangnya lewat Galilea, itu ada sekitar 4-5 mil. Berarti kalau mereka sudah sampai 2-3 mil, mereka sudah ada di tengah. Oke ya, mereka ada di tengah. Terus kemudian kita lihat, masih di Yohanes pasal yang ke-6. Perhatikan. Dan menyeberang kemudian ayat 19, sesudah mereka mendayung, oke ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Jadi tiba-tiba ketika mereka udah di tengah, Yesus mendatangi mereka di tengah-tengah badai. 2-3 mil kira-kira ada di tengah Danau Galilea. Saudara tahu seharusnya dalam cuaca yang normal, dalam suasana tanpa badai, antara menyeberang ke Kapernaum melewati Danau Galilea itu bisa ditempuh sekitar 2 hours. 2 jam. 2 jam. Oke, 2 jam. Kalau ada badai nih, ada badai. Ya normalnya ada badai sekalipun itu sekitar 4 jam. Nah, saudara, saya enggak tahu kalau di Perth, kalau misalnya di Indonesia, di Surabaya, biasanya orang-orang kalau liburan itu ke Batu. Pernah ke Batu? Pernah ya? Kangen. Dalam suasana yang normal dari Surabaya ke Batu itu 2 jam. Betul ya Tante? 2 jam, normal. Tapi kalau lebaran, jangan cari gara-gara. 5 jam masih untung. Kadang-kadang bisa sampai malam baru nyampe. Bisa sampai 12 jam. Tempo hari waktu lebaran orang-orang berangkat ke Batu, beberapa temen ngomong mereka 12 jam macet. 12 hours dari Surabaya ke Batu. Kalau saudara pergi dari Surabaya ke Batu pada hari lebaran, kemudian pada akhirnya saudara sampai ke Batu, lalu teman-teman saudara sudah kumpul di sana, mereka tanya begini, kenapa lu telat? Saudara kan jawab apa? Macet. Gimana kalau saudara jawab gini, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kira-kira jawabannya cocok enggak? Kalau menurut saudara, cocok enggak jawabannya? Enggak cocok ya, karena reasonnya jelas, macet. Lu kalau enggak mau macet, jangan pergi waktu lebaran. Bener enggak? Mereka ngejar pagi sekali, pikirnya semua orang kan, enggak mungkin pagi-pagi. Tapi ternyata semua orang berpikir sama seperti saudara, semuanya pagi-pagi, jadi tetap macet. Jadi intinya, kalau mau pergi ke Batu, jangan waktu lebaran. Pergilah beberapa hari sebelum lebaran. Nah itu jauh lebih aman, kan kira-kira begitu. Nah coba kita lihat apa yang terjadi pada mereka. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-14. Oke ya, ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam. Tadi saya bilang mereka berangkat jam 8. Kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka. Mereka ada di mana Bapak Ibu? Di tengah-tengah, posisi di tengah Danau Galilea. Yesus ke mereka jam 3. Berarti jam 3 mereka masih di tengah-tengah. Oke. Jam berapa mereka berangkat? Jam 3, dari jam 8 ke jam 3 berapa jam? Berapa jam? Jam 8 ke jam 3 5 jam. 7 jam. Saya bilang dalam suasana badai untuk menyeberang Danau Galilea itu harusnya 4 jam, maksimal 5 jam kecuali saudara tenggelam. Nggak nyampe. Iya kan? Tapi maksimal itu 5 jam dalam suasana angin badai.
Tapi mereka 7 jam masih ada di tengah-tengah danau. Banyak dari kita mengalami seperti murid-murid Yesus. Yesus memberikan sebuah janji buat saudara dan saya. Mungkin janji berkat pemulihan, mungkin berkat keuangan. Tetapi mungkin sampai hari ini kita mengalami delay. Nah, banyak orang menghibur diri di tengah delay. Dan mereka bilang apa? Oh, memang waktu Tuhan, bukan waktu kita. Konselor pasti akan juga jawab begitu. Pak, kenapa janji Tuhan sampai hari ini belum terjadi dalam hidup saya? Pasti jawabannya gini, waktu Tuhan bukan waktumu. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Kenapa kita pakai ayat itu? Enggak semua penundaan itu terjadi karena memang belum waktunya Tuhan. Enggak semua. Dalam hal ini penundaan yang mereka alami bukan karena bukan waktunya Tuhan. Sama seperti ketika saudara sampai di batu 12 jam, saudara berkata waktu Tuhan bukan waktu saya. Itu konyol banget. Anda bisa nangkep. Nah, banyak orang mengalami penundaan di dalam melihat janji Tuhan digenapi. Banyak orang mengalami penundaan di dalam melihat pemulihan yang Tuhan janjikan. Dan kemudian saudara menghibur diri, setengah menghibur diri. Waktu Tuhan bukan waktu saya, jadi memang belum waktunya. Dan saudara berkata kalau udah waktunya enggak lari kemana-mana. Pertanyaannya, apakah memang belum waktunya Tuhan? Mereka kan sudah harusnya nyampe, gitu kan? Nah, yang lucunya lagi luar biasa, Yesus bukan enggak melihat apa yang mereka alami. Tapi Yesus diam aja. Nah, itu ironisnya gitu. Yesus bukan enggak melihat loh. Mereka mengalami angin puting beliung, angin sakal, badai. Yesus ngelihat. Sama seperti saudara dan saya. Tuhan sekarang melihat kita lagi sibuk mengalami angin badai. Tuhan ngelihat semuanya. Nah, ini pelajaran yang Tuhan kasih. Yuk kita baca kepada mereka. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Apa penyebab mereka mengalami delay? Bukankah mereka baru saja melihat mujizat 5 roti, 2 ikan dipecah untuk sekian banyak orang? Saudara, enggak jaminan loh. Satu kali kita melihat keajaiban Tuhan, di sekali yang lain kita menghadapi problem, iman kita bisa langsung drop. Baru aja ngelihat mujizat. Beberapa waktu kemudian terjadi cobaan lagi, kita langsung goyah. Apa yang membuat mereka delay sampai sekitar 7 jam? Apa yang membuat janji Tuhan sering tertunda dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Jawabannya sederhana. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Waktu terjadi angin badai, mereka lupa tentang Tuhan. Mereka sibuk, mereka sibuk ngomel, mereka sibuk bingung air masuk. Mereka sibuk mungkin nimba air keluar dari perahu supaya enggak tenggelam. Mungkin saya enggak tahu murid-murid Yesus itu ada yang gemuk enggak. Mungkin kalau ada ukuran kofelik mungkin murid-muridnya bilang begini, lu jangan duduk di situ, gak balance perahunya, lu agak ke tengah sini, lu mesti sini supaya kanan dan kiri seimbang, jangan begitu, itu nanti condong ke kiri, itu condong ke kanan, kita tenggelam. Jadi selama 7 jam itu yang mereka lakukan. Mereka sibuk menjaga balancing dari perahu. Mereka sibuk menjaga perahunya tetap jalan. Itu manusiawi kan? Tapi kemanusiawian kita justru menghalangi blessing dan pertolongan dan intervensi Tuhan. Saudara, pada waktu kita mengalami kondisi COVID, nah yang paling ngerasa itu kayak Kofeli, kayak saya, kita yang kelok di sini, itu paling ngerasa. Seperti yang saya bilang, income enggak ada, dolar jalan terus. Iya kan? Saya cerita sama teman-teman saya di sekolah, di childcare itu, saya bilang, di sini $5 susah sekali ya, cuman dapat bubble tea. Itu pun small. Kalau di Indonesia $5 kita bisa makan satu keluarga sekali makan. Tapi di sini sulit karena dolar. Nah, apa yang terjadi secara manusia kita kan panik.
Kita ini berusaha untuk menjaga balancing kapal perahu kehidupan kita. Kita ini berusaha untuk balance dengan kekuatan kita. Ngoyo pakai hitungan kita, ngoyo pakai cara kita untuk berusaha supaya kapalku nggak tenggelam. Siapapun pasti nggak kepengen tenggelam. Tetapi saya tidak bilang begitu bahwa kita tidak boleh berusaha tabu. Boleh, tapi ketika kita udah mulai panik, kita udah mulai sampai khawatirnya berlebihan, kita sampai ngoyo pakai kekuatan sendiri untuk berusaha menutupi tanggungan-tanggungan kita, untuk berusaha kita tuh pakai segala kekuatan kita untuk supaya gali lubang, tutup yang ini supaya ini tidak bocor di sini, tambal yang ini supaya air tidak masuk ke sini. Saudara, saya mau bilang sama Bapak Ibu, semua pengerahan kekuatan kita itu bukan hanya menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan kekuatan kita yang di dalam. Dan saudara dengarkan, bukan cuman itu akan membuat Tuhan diam dan tidak ikut campur. Ketika Tuhan mulai melihat kita berusaha pakai segala kekuatan kita untuk mengerahkan segala upaya, Tuhan tidak akan ikut campur. Makanya ada hamba-hamba Tuhan bilang begini, kalau Tuhan itu mau turun tangan, adalah satunya kamu harus angkat tangan. Kalau kamu yang turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Dan saudara, itu yang terjadi. Kenapa mereka mengalami delay? Karena mereka pakai kekuatan sendiri untuk berusaha tolong kapal mereka. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apapun yang Bapak Ibu punya, semakin kita ngoyo dengan kekuatan kita, semakin kita nggak akan melihat mujizat. Dan ketika Yesus datang, mereka pikir itu setan, semua akan dilihat negatif. Tetapi saya amazed melihat mereka. Kita lihat yuk ke Yohanes, ada satu statement yang cuma ditulis di kitab Yohanes. Kita kembali ke Yohanes tadi, pasal yang ke-6. Ada satu statement dari cerita ini yang cuma dituliskan di kitab Yohanes, ayat yang ke-21. Perhatikan Yohanes pasal 6 ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Berarti belum sampai masuk ke perahu, baru mau menaikkan. Dan mereka seketika itu juga, tadi posisi perahu kan di tengah danau. Seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Menurut saya ini salah satu cerita teleport pertama di Alkitab. Anda tahu teleport? You know teleport? Bukan teleport. You know teleportasi? Orang memindahkan orang ke tempat lain, memindahkan objek ke tempat lain secara singkat. Saya percaya ini salah satu cerita teleportasi di Alkitab. Jadi ternyata teleport benar-benar pernah terjadi. Even in the Bible. Kita pikir lihat di film-film, di Bible sudah ada. Dari tengah danau seketika itu juga sampai ke seberang. Saudara, pertanyaannya gini, waktu Petrus jalan di atas air, perhatikan, waktu Petrus berjalan di atas air, yang bikin Petrus tenggelam bukan badai. Karena Petrus sebelum jalan di atas air sudah terjadi badai. Dan ketika dia jalan di atas air, badai pun masih terjadi. Yang membuat Petrus tenggelam bukan badai. Yang membuat Bapak Ibu dan saya bakal tenggelam bukan karena badai persoalan, karena COVID, karena semua kondisi yang menghantam keuangan kita, bukan itu. Yang membuat Petrus tenggelam karena dia mulai memindahkan pandangannya. Dia berhenti melihat Yesus dan dia mulai melihat kepada badai. Itu big issue. Sebuah masalah kelihatan simple tapi sangat krusial. Ketika saudara dan saya mulai memindahkan pandangan dari melihat Yesus, kemudian melihat kepada badai, maka saat itu juga saudara akan terpancing untuk memakai segala kekuatan saudara untuk menyelamatkan perahu hidup saudara. Dan ketika saudara pakai segala kekuatan untuk menyelamatkan perahu hidup saudara, saudara akan menghalangi Tuhan untuk bekerja.
Saya tidak tahu apapun yang saudara sedang lalui hari ini. Mungkin Tuhan izinkan badai dalam hidup kita. Tapi waktu pelajaran ini Tuhan ingatkan kembali. Tuhan katakan, stop looking at the storm. Stop trying to keep the balance of the boat. Just keep looking at me. Kalau murid-murid Yesus baru melihat lima roti dipecah untuk 5.000, seandainya mereka terus melihat ke Yesus, mereka ingat bahwa Yesus can do miracle. Apa yang mereka akan lakukan? Even in the storm, they will still keep believing in Him. Dan ketika mereka tetap percaya, saya percaya Yesus akan segera datang untuk tolong mereka. Atau Yesus pakai cara yang lain, He even can stop the storm from where He was. Ya kan? Di mana dia berada. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan apapun yang Bapak Ibu hadapin. Tapi berhenti untuk melihat storm, terus lihat kepada Yesus. Saudara, ada satu kalimat yang saya ingat. Tuhan bilang, ada satu quote, bagus banget. If you cannot see His hand, if you cannot see His hand. Ini bicara tentang pertolongan. If you cannot see His hand, just trust His heart. Kalau engkau belum bisa melihat tangannya bekerja, percayai hatinya. Maksud saya gini, ketika 2 minggu yang lalu, kami mengalami sesuatu yang terus terang, we didn't plan that. We are not ready to hear that. Kita tidak siap mendengar itu, dan terutama saya cukup terpukul, dan pertanyaan pertama yang saya munculkan, saya tidak ingat kata-kata I don't understand Lord but I trust you. Tapi pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke Tuhan, why? Itu normal kan? Why? You have promised me. Kau bahkan sudah memberikan banyak rema, banyak tanda, banyak peneguhan. You promise me. Kamu memberikan banyak peneguhan, kurang apa peneguhannya? Bahkan orang-orang yang tidak masuk akal engkau pakai untuk bicara, untuk meneguhkan. But why this happen? Why? Saudara tahu apa yang membuat saya kuat? Saya bilang begini, yang membuat saya terpukul itu bukan karena saya pribadi. Yang membuat saya terpukul karena itu menyangkut anak saya. Yang membuat saya terpukul karena saya tidak tahan melihat dia menangis. Yang membuat saya terpukul karena hati saya terluka ketika melihat dia terluka. Saya menangis hancur hati. Mama-mama mungkin understand this. Can you feel the same way when you see your children cry? Gimana Anda merasakan? Anda merasa terpukul kan? Ketika anakmu sakit, bahkan Anda bilang begini, kalau bisa mama aja yang ambil, supaya kamu bisa cheerful lagi. That's what I felt. Itu yang membuat saya terpukul. Saya bilang, Tuhan, tidak maukah Engkau melakukan satu aja? Just give her a smile. This is too hard. This is too hard. Too heavy. Saya bilang gitu. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Bertahun-tahun yang lalu. Ketika saya sempat meninggalkan Tuhan, murtad selama 6 bulan. Tuhan mengingatkan kejadian itu. Saya waktu itu kecewa dengan Tuhan. Karena saya merasa saya sudah banyak pelayanan. Saya melayani dari Senin sampai Senin. Kurang apa? Orang lain gak pelayanan, sebanyak saya pelayanan. Bidang pelayanan apa saja saya ikutin. Sampai ke sekolah minggu, sampai ke senior. Saya ikutin semua. Dalam pikiran saya, tanpa saya sadar, saya merasa gini, kalau saya banyak pelayanan, Tuhan akan makin suka.
Tuhan akan makin berkenan, Tuhan akan memberkati saya. Pada akhirnya kami diizinkan Tuhan mengalami kondisi keuangan yang terpuruk sampai untuk beli susu pun kami tidak bisa. Jadi anak saya sempat mengalami masa-masa yang sulit pada waktu itu, sampai kami mau beli susu itu sulit. Dan satu hal yang saya lakukan, biasanya orang kalau ngalamin masalah, selalu cari kambing hitam. Kambing hitam pertama adalah Tuhan. Betul kan Bapak Ibu ya? Kambing hitam pertama adalah Tuhan. Saya bilang saya tidak mau pelayanan, saya tidak akan Tuhan-Tuhanan lagi. Ditambah lagi dengan masalah ketika itu saya mengalami pukulan besar dari orang tua saya. Saya tidak mau baca Alkitab, saya tidak mau sembahyang, saya tidak mau ke gereja. Bahkan menyebut nama Tuhan pun saya tidak mau. Saya tidak mau touch itu Bible. Waktu saya melihat anak saya tidak bisa, istilahnya susu yang tersisa hampir habis. Saya tidak punya uang, saya dan suami waktu itu kami tidak ada pekerjaan. Enggak punya uang untuk beli susu. Dan saudara tahu, akhirnya saya sempat batin, bilang gini, nak, kalau sampai kemungkinan terburuk, mama sama papa enggak bisa beli susu. Mama akan minumkan darahnya mama supaya kamu bisa bertahan hidup. Pokoknya kamu survive. Kalau sampai kamu enggak bisa makan, mama bila perlu akan kasih daging mama buat kamu gigit. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh itu terlalu klise. Enggak Bapak Ibu, pada waktu itu benar-benar kepepet. Enggak ada apa-apa, saya rela kok. Saya kan sering lihat di TV-TV kan darahnya diminum di saat orang-orang survival gitu ya kan. Loh, iya kan daripada enggak makan kan. That's what I thought. Itu benar-benar keluar di pikiran saya, namanya juga kepepet. Ngelihat enggak bisa punya duit untuk beli susu. Dan waktu itu saya bilang itu, no one knows. Tidak ada yang tahu perkataan itu, except me. Karena di dalam hati, mama akan kasih darah dan daging mama untuk kamu. Kalau sampai habis beneran, kamu tidak bisa makan, mama tidak ada duit buat beli susu, mama akan kasih buat kamu. Satu kali, Yopi sedikit bohongin saya. Dia bilang aku ada job interview. Kamu nemenin ya, naik motor lah kita ke sebuah gedung perkantoran. Siapa yang berpikir ada gereja di gedung perkantoran? Saya masuk, ternyata dia bawa saya ke gereja. Kenapa kamu bawa aku ke gereja? Aku kan gak mau ke gereja. Loh ya enggak apa-apa, kita ke gereja dulu. Loh kamu job interviewnya kapan? Gereja dulu. Jadi dia bawa saya, enggak mau, aku mau pulang, ayo kita pulang. Kamu mau pulang? Iya, pulang odewe. Nah aku enggak bisa sepeda motoran. Terus enggak punya duit buat naik bemo. Sehingga mau enggak mau aku terpaksa masuk. Sambil mukanya mencucu gini. Jengkel sama dia. Ada sekitar 300 jemaat. Cuman 2 kelompok, saya duduk paling belakang. Karena apa? Saya enggak intens untuk ke gereja. Ilfil sama gereja. Bahasanya anak muda ilfil. Saya duduk di belakang, kira-kira di tengah. Saya enggak mau ke gereja. Pendetanya setelah selesai khotbah, turun bawa mic. Saya tahu gelagat ini. Kalau pendeta turun bawa mic, selesai khotbah, itu tanda berarti dia mau mendoakan seseorang. Dan saya tidak tahu kalau pendeta ini bergerak di profetik. Dia datang, saya langsung berkata dalam hati, mudah-mudahan jangan aku, mudah-mudahan jangan aku. Malu ya, pakai mic lagi terus dia ditemenin seseorang bawa tape recorder. Berarti kan mau direkam. Waduh, mudah-mudahan jangan aku ya. Tetapi kata kitab Ayub, apa yang kau takutkan, itu yang akan menimpa kamu. Dia jalan terus sampai ke belakang, gue gak mikir dia akan belani gitu loh. Lawang satu baris itu kira-kira ada 10 sampai 12 kursi kan. Nah saya di tengah-tengah hampir ke tembok, saya pikir dia gak mungkin belani masuk di antara orang-orang kan. Masuk beneran. Di antara orang-orang, aku pikir dia akan berdoa untuk taci yang di pinggir itu loh. Ternyata dia belani masuk.
Masuk kemana? Ke sela-sela itu, sampai ke saya. Tiba-tiba langsung aja tanpa izin. Tangannya ditumpangkan di kepala, makduk gini. Gawat, kan aku gak mungkin menghindar dah. Masa aku mau begini, ya kan? Ya pasrah, ya udah hari ini dipermalukan di depan umum. Toh ini pertama dan terakhir. I will not touch church anymore. Dan ternyata di kemudian hari saya berjemaah di situ. Saya bilang ini pertama dan terakhir, ternyata enggak, saudara. Dan kemudian dia bilang begini, aku tahu hidupmu susah. Saya enggak terkesan dia ngomong begitu, Bu. Ibu tahu kenapa? Semua orang tuh tahu, Bu, kalau orang tuh susah mukanya kelihatan, Bu. Wong saya enggak susah aja, selalu orang pikir saya susah kok. Loh, saya sejak kuliah ketemu orang mesti tanya gini, kamu udah apa-apa? Kamu udah masalah? Loh, muka saya memang gitu. Makanya saya kan jadi pendeta, enggak senyum dikit dipikir sumpek loh. Jemaat udah langsung bilang gini, Burut ada pergumulan. Gimana? Kan enggak boleh jadi pendeta nanti dipikir Burutnya ada pergumulan. Tapi gimana, muka saya memang begini, enggak senyum dikit langsung kelihatan kayak sumpek kan. Jadi dia ngomong, aku tahu hidupmu susah. Dalam hati, ya Bapak gak usah pakai karunia profetik Pak. Semua orang bisa lihat muka orang susah dan enggak kan kelihatan. Ya enggak, apalagi enggak bisa beli susu tambah kelihatan. Gampang banget kebaca mukanya orang susah. Jadi dia ngomong gitu, aku gak interest. Sepanjang dia khotbah loh Bapak Ibu, saya di dalam hati itu ngeritik. Ya khotbahnya, aku udah tahu, ayat ini udah ngerti. Saya sekolah teologi Bapak Ibu sampai master. Jadi saya dengar dia ngomongin, gue lebih pinter rasanya. Gue udah tahu, firman Allah. Paling dia membahas ini. Saya lupa kok dia khotbah apa. Sama sekali nggak inget. Karena memang udah ngeritik pelulu dari awal kan. Makanya kalau orang datang ke gereja dengan hati sudah negatif, apapun nggak akan terima. Terus dia bilang begini, aku tahu hidupmu susah. Nah, saya mulai tersentuh ketika dia bilang begini, kamu kecewa dengan aku. Maksudnya dia mengatasnamakan seperti Tuhan. Kamu kecewa dengan aku karena kamu merasa bahwa semua kesusahan yang kamu alami adalah dari aku. Betul, saya memang ngomong gitu. Kalau kamu cinta sama aku Tuhan, kenapa aku punya masalah? Engkau jahat. Aku melayani engkau tapi engkau memberikan aku masalah begini banyak. Terus dia kan ngomong begitu. Terus saya jawab gini, ya memang karena engkau yang kasih saya masalah, kan buat engkau gampang untuk kasih mujizat, tapi kenapa kamu enggak tolong saya? Terus pendetanya bilang begini, bukan aku yang membuat masalah itu terjadi. Dalam hati saya bilang, ya kalau bukan Tuhan siapa? Tuhan Maha Kuasa, saya bilang gitu. Dia kayak membaca loh pertanyaan saya. Jadi kayak telepati gitu tanya jawab. Bukan aku yang memberikan semua masalah itu, terus apa? Iblislah yang melakukannya. Dalam hati, kok bisa? Wah, Tuhan nyalakan setan lagi. Saya bilang begitu. Terus dia jawab begini. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan bilang gini, Adam, Hawa, kepadamu kuserahkan kuasa atas seluruh bumi, betul? Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kuasa itu bukan diserahkan balik ke Tuhan. Kuasa itu diserahkan ke iblis, karena Adam dan Hawa mengikuti bujukan iblis. Jadi kuasa itu, otoritas itu dikasih ke setan. Anda ingat waktu Yesus dicobai, iblis bilang apa? Kalau kamu sembah aku, semuanya akan kuberikan padamu. Itu bukan bluffing. Dia benar-benar penguasa dunia. Alkitab menuliskan di Injil Yohanes, penguasa dunia ini sudah datang. Itu maksudnya the devil. Karena dia yang menguasai sebuah rumah, otomatis terserah dia cara ngatur rumah, bener gak? Nah, sejak dia pegang kuasa atas seluruh bumi, dia porak-porandakan itu rumah. Makanya dia munculkan penyakit, dia munculkan kematian, dia munculkan semua berbagai masalah. Itu yang dia lakukan. Air mata, penderitaan. Saya mulai diajarin sama nih pendeta. Diterangin. Oh, jadi gitu ya Tuhan.
Terus dia bilang begini, tetapi barang siapa datang kepadaku, aku memberikan dia akses untuk menang atas segala kekuatan jahat. Kembalilah nak, maka aku akan pulihkan kamu. Makanya salah Bapak Ibu, ketika kita tuh menghadapi badai, kita malah lari dari Tuhan, kita malah tidak punya akses untuk pemulihan. Justru waktu kita ngalamin badai, kita harus balik ke Tuhan, karena semua badai itu pasti datangnya dari si jahat. Karena Tuhan itu seorang papa mana yang iseng-iseng mau ngajari anaknya kasih badai. Seorang ibu di Indonesia, hamba Tuhan, sakit leukemia. Kemana-mana kesaksian bilang begini, saudara tahu kenapa saya sakit leukemia? Semua kan pengen tahu kenapa. Karena Tuhan memberikan saya leukemia ini. Supaya saya merasakan bagaimana rasanya penderitaan di kayu salib. Itu loh, saking Tuhan itu mau ngomong mungkin dia enggak dengar. Tuhan itu mungkin mau ngomong gini, nak, kalau tujuanku adalah memberikan kamu leukemia supaya kamu merasakan penderitaanku di kayu salib, lah ngapain aku susah-susah di kayu salib? Aku itu di kayu salib supaya kamu enggak perlu sakit. Aku tuh sakit duluan supaya kamu enggak perlu menderita. Aku itu menderita supaya kamu melihat kelepasan. Loh kak gitu toh. Makanya mama papa kan bilang begini, sakitnya kasihkan mama sama papa supaya kamu bisa bahagia. Mana ada mama sama papa ketika lihat anaknya nakal, mama kasih kamu leukemia biar kapok, kamu tahu rasa. Itu mama papa edan, gila. Mama papa normal. Ketika anaknya sakit, dia akan bilang, biar mama yang ambil, biar papa yang ambil, betul? Itu seorang mama dan papa normal. Tuhan bilang loh, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Tapi sekalipun ada seorang ibu yang melupakan bayinya, aku tidak akan pernah melupakan kamu. Beberapa hari saya nangis, Tuhan ingatkan story ini. Dan Tuhan bilang begini, melalui pendeta yang bernubuat itu. Kamu ngomong di hadapan Tuhan. Kalau anakmu tidak bisa minum susu, kamu akan kasih darahmu. Nah, saya kaget itu karena tidak ada yang tahu. Kamu pernah bilang di depanku bahwa kalau anakmu sampai tidak bisa makan, kamu rela kasih dagingmu buat dia. Pernahkah kamu berpikir bahwa aku itu papamu? Aku bukan cuma ngomong kasih darah dan daging, aku sudah memberikan darahku dan dagingku supaya kamu tidak perlu menderita. Tuhan mulai bangkitkan kembali pengertian saya tentang hatinya. Saya nangis Bapak Ibu, yang tadinya malu di hadapan 300 orang lebih, saya akhirnya jadi tidak malu. Mungkin malu-maluin saya dan tidak tahu, mungkin umbel ngalir di mana-mana, I don't know, I don't remember that. Tapi pokoknya saya nangis kayak anak kecil. Dan sejak itu saya balik sama Tuhan. Tuhan bilang begini, 2 minggu lalu. Tuhan bilang begini, ketika anakku hancur hati, it also broke my heart. When I saw you cry, it also broke my heart. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku rela untuk kasih seluruh dunia just for you? I'm willing to leave my heaven because you are my heaven. Tuhan mulai ingatkan itu. You might not understand, but I love you. Saya mau akhiri dengan sebuah ayat terakhir. 2 Timotius, pasal yang kedua. 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Yuk Bapak Ibu kita baca sama-sama 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Timotius. Lupa ya ada Timotius. Sudah dapat Bapak Ibu? Ada yang dapat from the handphone? 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. You know, I found the English version is very good. Bahasa Inggrisnya begini.
free translation, but it's not really far from the real meaning. Bunyinya begini, even when we are too weak to have any faith left. Anda pernah ngalamin gak posisi di mana Anda terlalu lemah iman untuk percaya sama Tuhan? That's where I was 2 weeks ago. That's why I couldn't say, I don't understand, Lord, but I trust you. I can't. Because my faith was too weak. And this verse came to me 2 weeks ago. Even when you are too weak to have any faith left. Bahkan kalau kamu tidak punya iman, terlalu lemah untuk punya iman yang tersisa. This is amazing. I cannot, and therefore I will not leave you. I cannot leave you because, ini yang amazing. Because I cannot disown you. Saya cari kata disown, itu artinya memenggal pot bagian badan. Kata disown, you know, it's not about property. Anda punya buku, terus Anda punya sebuah buku, terus Anda tidak mengakui kepemilikan atas buku itu. It's not that. Disown penggunaannya adalah Anda seperti memenggal bagian tubuh Anda sendiri. Tuhan bilang begini, sekalipun kamu tidak punya iman, terlalu lemah untuk percaya sama aku tuh tidak bisa ninggalkan kamu. You know why? I cannot leave you. Let me tell you why. Karena kamu darah dagingku. Bagaimana mungkin aku potong darah dagingku? I can't do that. Waktu saya baca ayat ini, hati saya hancur. Sampai sekarang I don't understand. Why? Tapi Tuhan bilang begini, even when you are too weak to have any faith for me, I will not leave you because you are the flesh of my flesh. How can I cut my own flesh? I can't. Kau darah dagingku. Sejengkel-jengkelnya, menjengkelkan seperti apapun Anda dan saya, He cannot disown you. Orang tua dunia bisa berkata, putus hubungan papa sama anak, putus hubungan mama sama anak. He cannot do that. Why? Because you and him become one. He cannot kill himself just to kill you. Itu sebabnya dia bilang, dia tidak bisa menyangkal dirinya because you and him are one. Isn't that beautiful? We are so loved by God. Saudara tahu apa yang membuat saya kuat melewati 2 minggu ini? I can't see his hand, but I trust his heart. Just remember his heart. Kalau sampai hari ini Anda belum melihat pertolongan Tuhan, bahkan saya tidak bisa menerapkan kata-kata yang sering saya khotbahkan, I don't understand but I trust you. I cannot because I'm in the position even trusting is difficult for me. But the Lord reminded me, if you cannot see my hand, just trust my heart. I cannot disown you because you are my flesh. Dan kalau kita darah dagingnya yang tidak mungkin dia tinggalkan, berarti at the end of the day, at the end of the story later, it will come for the good purpose for us. Amin. Itu pasti akan bagus buat kita. Sekarang prosesnya we don't understand. Bahkan kita berusaha untuk reasoning, still we cannot find the answer why. But if he cannot leave us, if he cannot disown us, if he cannot cut his own flesh,
Berarti kan pasti at the end of the story, it will be good. Benar gak? Karena apapun yang akan dia lakukan, dia pasti akan membuat flashnya makmur dong. Dia akan membuat flashnya happy dong. Karena Anda dan saya jadi satu dengan dia. Kalau saudara baca cerita ini, pada akhir ceritanya mereka sampai ke daratan sekejap. Anda baca, lihat baik-baik. Petrus jalan di atas air. Apa yang saya dapatkan? God doesn't need the boat to bless you. God doesn't need the boat to carry you to the land. Tuhan bahkan tidak butuh pabrik saudara, pekerjaan saudara, to make His promises fulfilled. But many of us thought kita sampai ke sana, jalurnya lewat sini. Tuhan tidak perlu lewat jalur ini. Kenapa? Karena Dia Tuhan atas segala jalur. Amin. Jadi kalau saudara berkata kenapa? Tuhan belum jawab doa saya. Belum penuhin janjinya. Tuhan bilang, katanya Tuhan mau bless my finance. But take a look, my job is miserable. Tuhan untuk bless your finance doesn't need your job. Amin. Kita selalu berpikir, this is the way He's going to bless me, through my job. But He will even say, I don't need your job. I don't even need your boat. Tuhan lo belum masuk ke boat, baru mau dibawa. Petrus jalan di atas air. Saudara tahu pelajaran yang Tuhan kasih lihat? See, the boat is only temporary. Tuhan bahkan tidak butuh boat untuk bawa saudara sampai ke seberang. Saudara bisa diteleport Tuhan dalam sekejap. Jadi apapun yang saudara sedang tunggu dari Tuhan, just remember one thing. Saya berdoa ini menguatkan kita dalam perjalanan menantikan mujizat atau penggenapan janji Tuhan. God doesn't need your boat to bless you.